Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang akan menghubungi kamu. Siapakah dia? Kita lihat aja, ini genre reading. Bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di deskripsi video aku. Atau cari Instagram aku yang Din Febri atau Tarochi ya. You can ask my admin for price list or anything. Oke, kita mulai. Sekarang kita cek energi kamu ke dia yang ingin menghubungi kamu. Aku seneng deh, aku bacain komen kalian itu. Yang komen tuh yang biasa komen-komen yang dari video lama gitu ya. Aku tahu kan yang suka nontonin video aku. Jadi kayak kalian udah notice kalau aku udah aktif lagi YouTube-nya. Harusnya tuh yang tahu aku aktif YouTube berarti tuh emang subscribe. Kalau nggak subscribe ya pasti nggak tahu kan kalau aku upload, kalau nggak ngecek sendiri gitu. Kalau subscribe pasti tahu deh. Thank you ya udah subscribe for a long time. Kayak udah bertahun-tahun kita bersama. Tahun-tahun kita bersama ya. I wish you hope the best deh buat kalian. Kalau dibilang kalian nontonin YouTube mulu kapan bahagianya, galau terus, enggak ya, enggak boleh gitu juga. Makanya aku bilang ya aku berharap yang terbaik aja buat kalian ya. Oke, kita cek energi kamu ke seseorang yang ingin menghubungi kamu. Energinya aku lihatnya kamu marah, kesel, nggak tahu, kayaknya no contact ya. Karena aku lihat di sini kayak kamu bersiap seandainya dia kontak kamu, seandainya dia cari kamu akan seperti apa nih gitu. Aku ngerasanya dia lagi berjauhan sama kamu nih. Kamu marah, kesel, tapi kayak masih ada rasa berharap untuk berusaha ya. Dan apa ya, hubungannya stuck di tempat, gak banyak yang berubah. Semakin menjauh kamu semakin ragu sama hubungannya, dan kamu sih sebenarnya happy, seneng, cuma gimana ya, dia banyak bikin kamu berubah juga sih. Nggak tahu nih berubahnya negatif atau positif ya, cuma kamu kayak berusaha bukan menghindar, tapi lebih kayak kamu mungkin realistis, ini mungkin hubungannya banyak sedihnya daripada happy-nya. Jadi kamu tuh kadang entah tarik ulur atau menjauh karena kamu udah sadar kok aku banyak bingungnya ya, banyak stresnya ya. Kamu juga jadi agak-agak takut untuk ketemu atau untuk melanjutkan hubungan ini gitu ya. Jadi bingung udahan apa enggak. Sekarang kita cek energi dia. Aduh kok dingin ya, habis hujan nih, dingin guys. Sekarang kita cek energi dia. Kayaknya iya, dia juga ngejauh dari kamu, ngejauh tapi dia masih kepoin kamu, mikirin sih, walaupun kelihatan sikapnya udah dingin ke kamu ya, tapi deep down-nya dia suka overthinking sih. Ini hubungannya slow banget. Aku nggak tahu nih udah selesai atau belum, tapi terlihat seseorang ini kayak mau move on. Ada rasa capek, lelah, walaupun masih ada perasaan, tapi kayak energinya juga dia terkuras banget di sini ya. Dan ada rasa marah juga dia. Menurut dia hubungannya ya gitu, salah satunya sakit hati, sedih, marah. Dia dominan banget ya di hubungan ini ya, ngerasa kayak punya power. Dia yang ingin menghubungi kamu. Ingin atau akan sih, sama aja nggak? Kalau akan itu ya dia pasti ya menghubungi kamu, tapi kalau ingin belum tentu dihubungi, gak sih? Ingin doang tapi nggak dilakuin ya kan. Oke, yang akan menghubungi kamu siapa?
Dia yang menghubungi kamu ini orangnya dia nggak mau guys diburu-buruin, dia maunya yang santai-santai dalam hubungan. Mungkin ini ada cinta segitiga, karena cinta segitiga juga itu overthinking jadinya. Dia tipenya cuek, kayak bodo amat, mungkin yang kayak santai, nggak mau di-push apapun. Dia baper sih sama kamu, karena baper itu dia jadi bingung harus gimana. Mungkin ada yang LDR jauh nih, orangnya penyabar sebenarnya, tapi komunikasinya emang nggak terlalu bagus, on off bisa juga. Dan dia tuh suka ini berubah-ubah ya, entah pelin-pelan atau energinya suka berubah-ubah. Kayak kadang kamu ngerasa dekat banget sama dia, tapi sometimes kamu ngerasa bingung sama sikap dia. Terus sebenarnya cinta nggak sih sama gue gitu ya. Ada entah ya, dia juga pusing ternyata, overthink, nggak tahu apa ya. Aku merasa dia juga sakit hati di hubungan ini. Biasanya kan kalian ya yang sakit hati, tapi dia juga sakit hati di sini. Kayak mau ambil keputusan harus bagaimana ya. Kemarin klien aku ada bilang, enggak kok kak, aku yang ninggalin, bukan dia yang mutusin aku. Ambil keputusan itu bukan mutusin ya guys, ambil keputusan itu dia mau ya ambil keputusan hubungan ini mau lanjut, mau udahan, mau apa. Nah itu namanya ambil keputusan. Ambil keputusan itu bukan mutusin hubungan ya. Mutusin hubungan itu namanya mengakhiri, menyelesaikan, itu namanya putus baru ya. Aku jelasin ya itu bahasa Indonesianya biar kalian kalau sering-sering dengar kata itu nggak bingung ya. Oke, kita cari tahu ya. Ini pernah debat sama kamu dan salah satunya sakit hati jadinya. Kadang dia ini kayak nggak jujur juga ya. Nggak jujur tuh kayak misalnya dia marah, sebel, dia nggak nunjukin gitu ya. Dia yang akan menghubungi kamu. Udah aku duga dari awal kan, aku udah bilang dia menjauh sih, kalian udah berjauhan di sini ya. Ada seperti sesuatu yang membatasi kalian, hal besar yang bikin kayaknya itu yang jadi berjauhan. Hubungannya nggak terlalu positif ya. Ini ada sebuah kehilangan yang besar juga yang dia rasain. Sebenarnya dia nggak bisa sih stop dari kamu itu ya sebenarnya. Tapi kan kadang kita nggak tahu ya faktanya, kadang harus pisah ya udah, walaupun mungkin sebenarnya nggak mau, dan hubungannya nggak terlalu positif, mungkin FWB atau apalah, hubungan cinta segitiga mungkin juga bisa. Tapi sebenarnya dia nggak baik-baik aja sih. Ada masa-masa sedih juga, apalagi kalau abis ribut sama kamu, konflik. Orangnya penyabar, sibuk. Mungkin ada yang berusaha lagi move on, melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Hubungannya kayak gantung sih. Kayak gantung, dan dia agak-agak membatasi diri dari kamu. Tapi dia tuh orangnya kepo sebenarnya. Ada yang berawal dari pertemanan, ketemu di suatu acara. Ada juga yang mungkin rumahnya dekat. Bisa jadi ini lebih dari satu orang. Tadi kan aku bilang ada yang berjauhan LDR. Tapi ada juga yang rumahnya dekat nih. Hubungannya bisa dibilang gagal sih kamu sama dia, nggak baik-baik aja. Nah ya kan ada yang dari pertemanan tuh di sini. Yang bermula dari pertemanan mungkin hubungannya belum serius banget sih. Dia suka traveling, dia sangat passionate dalam hidupnya. Ada yang kisah masa lalu ya. Kisah masa lalu. Ada kenangan-kenangan di sini soalnya ya, yang tadi nih healing ada juga. Oke. Dia yang ingin menghubungi kamu, dia yang akan menghubungi kamu.
Why aku salah terus ya? Kenapa kita pilihnya yang ingin bukan akan? Karena kenapa kita pilihnya yang akan bukan ingin? Kalau akan itu udah termasuk action, ya kan? Kalau ingin itu ya cuma ingin-ingin doang, tapi belum tentu dia lakuin. Gitu guys, cara memilihnya. Oke, wait. Ini kenapa ya aku ngerasa ini kartu-kartunya yang kayak kemarin kecampur-campur. Oke, dia yang akan menghubungi kamu. Niatnya sih sebenarnya mau move on ya. Ini takut sih ya mau move on tapi dia hubungi. Ya, gagal move on atau gimana ya. Dia merasa terkoneksi sama kamu. Dia tuh orangnya agak introvert, senang sendirian, suka nyanyi. Mungkin ada lagu-lagu yang kalian punya lagu kesukaan bareng. Orangnya memang agak temperamen ya, agak emosi sedikit. Dan dia tipe yang suka menjauh dari orang-orang, apalagi orang-orang toksik. Mungkin ini beberapa mereka intuisinya bagus ya. Ya mungkin intuisinya bagus. Apa ya istilahnya? Anak indigo atau apalah. Kayak dia punya ini malaikat penjaga gitu loh guys. Tuh kan, kalau dimatiin AC-nya panas, dinyalain dingin. Dia yang ingin menghubungi kamu, ya kan aku udah bilang dari tadi, dia tuh orangnya nggak bisa diburu-buruin gitu loh guys, disuruh push kamu minta apa tuh nggak bisa. Nah kan ada friendship lagi, mungkin berawal dari pertemanan nih guys, hubungannya udah berakhir selesai. Ada yang udah punya keluarga nih, cinta segitiga mungkin. Ada yang family man orangnya. Dan mungkin dia pernah ditinggalin sama seseorang yang dia sayang, keluarga atau siapa. Dia tuh suka yang tenang, kalem, hidupnya santai, relax, no rush, ya. Merasa terkoneksi sama kamu. Dia tuh bisa bisa jadi teman, sahabat, pasangan. Dan ya ada yang third party memang. Mungkin on off ya, kayak balik lagi, udah selesai balik lagi, kayak gitu-gitu, bolak-balik mungkin. Tapi sebenarnya dia ada feeling sama kamu, feelingnya tuh beneran, pure, ada, nggak bohong-bohongan. Kamu juga seseorang yang dia idamkan. Pernah ada di momen dia tuh kayak pengen putus, bingung sama kamu. Ya kayak pengen udahan, selesai, keluar dari hubungannya sama kamu. Pernah ada di momen bingung juga, tapi yang karena bolak-balik ini ya mungkin takdir atau apa kali ya, terkoneksi. Tapi aku juga nggak mau bilang takdir atau jodoh, ketemu doang, bertemu itu kan juga gak jodoh. Tapi nanti kalau aku bilang jodoh, kalian pikir kalian bakalan menikah sama dia. Enggak, aku nggak mau bilang kayak gitu, aku nggak mau bilang yang manis-manis, realistis aja ya kan. Soal jodoh itu di tangan Tuhan ya, karena ini cuma tarot. Dia suka ini ya, fantasi-fantasi di pikirannya tuh tentang kamu. Dia orangnya playfulness, suka main ya, tipenya itu playfulness. Tapi dia gampang overthinking, gampang depresi, gampang takut. Dia itu seseorang yang sangat mengedepankan equality ya, kesetaraan, sama. Orangnya logik banget ya, nggak terlalu pakai perasaan dan hati, netral orangnya, tipenya di tengah-tengah. Sekarang kita cek perasaan dia yang ingin menghubungi kamu. Oh, dia yang akan menghubungi kamu. Nah, terus aku ngomong, sumpah. Bisa dibilang nih sebenarnya dia yang
kamu yang mencuri hati dia atau dia yang mencuri hati kamu ya? Bisa keduanya sih. Dan orangnya penakut ya, memang tadi aku bilang orangnya tipe yang overthinking, takut-takutan. Tapi kayaknya ketika dia punya perasaan mungkin dia avoidant ya, karena aku ngerasa kayak ketika dia punya perasaan malah tuh dia kayak menjauh, kayak dia mau terbebaskan dari perasaan-perasaan yang membuat dia dilema ya. Dia juga yang membatasi diri, defensif ke kamu ketika hubungannya nggak baik-baik aja atau ada masalah atau dilema, debat, dia tuh kayak pergi gitu aja, nggak berusaha memperbaiki. Bisa juga ketika dia pergi tuh hubungannya belum selesai atau masalah kalian tuh belum beres, tapi dia kayak diam aja, nggak effort apapun, nggak berusaha memperbaiki, fix your problem ya. Ini orangnya kayak, kan tadi aku bilang logik, mungkin dia lebih fokus ke hal-hal material things daripada relationship. Jadi mungkin dia lagi stres sama kerjaannya, karir-karir, goalsnya itu yang mau dia kejar. Dia nggak terlalu mengejar hubungan, cinta-cintaan ya. Dan dia ngerasa di hubungan ini mungkin sering disalahin, dijudge sama kamu, jadi seolah-olah dia yang salah terus. Orangnya memang nggak terlalu effort sih, ya wajar ya, karena dia memang nggak mikirin hubungan. Jadi kayak buat apa hubungan dikejar-kejar gitu. Nah di sini aku lihat dia yang menjauh, menghindar. Entah ya, dia takut sakit hati, takut kamu sakit hati, tapi kebanyakan kayak mereka yang menghindar. Ya mungkin itu contoh-contoh avoidant ya, kayak kabur aja gitu, cabut, ghosting mungkin bisa juga sih. Ada yang dengan closure, ada juga mungkin yang tanpa closure, kayak ya bye-bye aja gitu tanpa say anything. Dia tuh tipenya sebenarnya lebih suka tuh action daripada berkata-kata. Iya. Lagi ya, kita cek lagi. Kenapa dia ingin menghubungi kamu? Kenapa dia akan menghubungi kamu? Karena kayaknya dia penasaran sih kabar kamu gimana. Entah kamu ngilang atau dia pengen tahu kabar kamu. Aku nggak tahu penasarannya emang kayak penasaran doang atau penasaran ada maksud ya. Kalau penasaran doang ya abis hubungi cari ya udah gitu, ngilang lagi kan bisa. Ya, kamu ternyata diam aja, nggak menanggapi, nggak merespon atau nggak ada yang kamu lakukan. Kamu diam, jadi ya itu makanya dia datang gitu ya. Ada juga yang melihat kamu bersinar, glow up mungkin, jadi dia penasaran hidup kamu seperti apa sekarang. Dulu mungkin dia takut ya, mungkin sekarang udah berani ya. Atau dia melihat kamu sudah menyerah untuk memaksakan, jadi ya udah muncul keberanian dia untuk menghubungi. Tadinya ngilang, sembunyi, sekarang udahlah, mungkin energi dia udah lebih baik ya. Jadi apa ya, mentalnya lebih oke dari sebelumnya. Ada juga yang lagi ada masalah sih, mungkin dia need someone, masalah di karir mungkin bisa, kayak butuh seseorang buat support. Mungkin kamu support sistemnya kali ya. Ada yang hubungi ya karena masih ada perasaan, kepikiran terus-terusan mungkin. Terus mungkin ada sesuatu yang dia ngerasa ada something yang positif, jadi kayak wah pas nih buat hubungi kamu gitu. Terus kita cari tahu apa lagi ya. Apa yang akan dia katakan kali ya? Apa yang akan dikatakan oleh seseorang yang akan menghubungi kamu ini? Kayak dia tuh hubungin nanti apa sih, ngapain sih gitu, ngomong apa sih? What they want from you. Ada ini dari mereka yang mau tahu soal kebenaran, validasi, mungkin memvalidasi sesuatu. Jadi dia nanya atau nanti hubungin kamu itu bertanya, ada yang dia tanyakan.
eh ada juga yang merasa kehilangan, kayak kerasa pas kamu gak ada itu. Jadi dia kayak feeling lost something, dan dia tahu itu lossnya itu kamu. Mungkin terbiasa tadinya komunikasi atau apa, pas gak ada kamu kerasa banget. Nah itu kerasa itu yang akhirnya dia cari kamu. Yang dia katakan adalah, ada juga sih yang masih membahas tentang hubungan, tentang perasaan, tapi takutnya ngajakin balikan, tapi cuma sebentar, padahal kamu udah baper, ntar kamu sakit hati lagi. Aku takutnya gitu sih ya. Dan ada dari mereka yang melihat sebuah kesempatan di sini, kesempatan atau peluang tentang hubungan ini. Tapi ada juga yang ngerasa kesepian atau kayak butuh perhatian, atau ada juga yang masih ngerasa kayak bisa diperbaiki atau perlu diperbaiki hubungannya. Tapi perlu diperbaiki misalnya kayak ada konflik, oh ya udah baikan aja, tapi belum tentu balikan. Baikan sama balikan itu beda ya. Kayak dia sadar ada konflik, dia pengen bikin apa ya, kayak kamu jangan marah sama dia, tapi belum tentu dia ngajak balikan gitu ya. Cuma dia lebih fokus ke konfliknya aja untuk memperbaiki hubungan ya. Jadi nanti kalian jangan jangan baper dulu ya. Apa yang ingin dia katakan ini, mungkin nanti ngobrolnya itu agak nyerempet sedikit apa ya, kayak flirting atau godain kamu ya, ada tentang romantis soalnya di sini. Tapi ini mungkin pas hubungin itu suasananya tenang sih, nggak ada ribut-ribut, any kind of conflict mungkin ya. Dia lebih kalem, lebih santai, udah apa ya, lebih bijak sih. Dia tahu apa yang harus dikatakan, diomongin, apa yang nggak perlu diomongin, mungkin gitu. Tadi kita tuh kayaknya belum cek perasaannya, baru cuma kayak alasan dia menghubungi ya, sama apa yang dia katakan. Tapi kalau udah ya udahlah ya, kayaknya sih belum. Perasaan dia yang akan menghubungi kamu, soalnya waktunya masih ada, tapi aku bingung mau apa gitu. Oke. Perasaannya tuh ada harapan katanya nih. Perasaannya dia lebih percaya diri. Aku bilang tadi kan, mungkin awalnya gak enak energinya, sekarang udah lebih tenang, lebih enak, lebih kalem. Nah perasaannya ada rasa percaya diri nih buat kontak kamu lagi. Mungkin dulu stres, tadi kan ada tuh dia yang suka depresi, overthink, mungkin tipenya kayak gitu. Tapi ini perasaannya udah lebih percaya diri sih ya. Perasaannya udah beradaptasi sama keadaan, mungkin sebelumnya galau atau apa ya. Perasaannya ada hal-hal yang dia kejar dalam hidupnya juga. Galau ada nih, ada excited nih ya, entah apa nih, makanya dia melakukan any movement mungkin ke kamu. Tapi aku gak mau manis-manis juga ya ngomongnya, kamu nanti cek sendiri dia ngapain. Perasaannya ada yang fokus di konflik, ada juga yang kayak ngerasa apa ya, kayak ada seseorang yang mau dapetin hati kamu lagi atau perhatian kamu lagi. Misal dia ngerasa kamu deket sama yang lain terus dia belum terima, bisa juga kayak gitu ya. Nah ada yang perasaannya ngerasa kecewa, kehilangan tuh kan, bener aku bilang tadi kehilangan. Perasaannya pengen cari tahu kebenaran, dan perasaan dia yaitu yang tadi aku ada bilang kalian on off ya. Jadi perasaannya tuh kayak apa ya, kok balik lagi ke kamu gitu, apakah ini takdir, jodoh atau apa. Dia juga bertanya-tanya sih kayak gitu. Ada rasa khawatir, insecure tuh masih ada, walaupun tadi ada rasa percaya diri juga. Nah stres kan, mungkin orangnya gampang stres, gampang depresi, takut, overthink tadi tuh ada ya. Mungkin dia tipe orang yang kepikiran hal-hal yang nggak bisa dia kontrol. Ada rasa kecewa, ketika kecewa kehilangan itu dia nggak baik-baik aja di sini. Dan perasaannya apa ya, senang, deket sama kamu, perasaannya juga pure dari hati, udah lebih stabil saat ini.
memang dia ngerasa hubungan kamu sama dia nggak bertumbuh dengan baik. Aku nggak tahu nih perasaan ke kamu atau energi dia juga ya yang kebaca. Ya udahlah, yang baik-baik kita aminkan aja ya. Nih ada rasa optimis ya kan. Secara overall sih oke sih sebenarnya. Maksudnya yang tadi aku bilang mungkin sebelumnya lumayan chaos energi dia, tapi sekarang udah lebih oke, optimis, percaya diri ya, ada passionate, ngerasa bebas, ada yang mau dia kejar, impikan, dia mau capai. Mungkin perasaannya apa ya, ada surprise nih, apakah dia mau bikin kamu apa ya, kasih kejutan, lebih secure. Tapi ada sensitifnya juga di sini, jadi hati-hati kalau nanti dia agak sensitif atau apa. Mungkin ketika dia datang kamu jangan terlalu attach banget gitu ya. Jangan, kalau kamu masih mau misalnya sama dia, jangan terlalu ada apa nih, lo tumben banget nih chat gue atau apa gitu. Jangan terlalu ini negatif responnya kalau kamu masih mau. Tapi kalau kamu udah gak mau sama dia, udah gak berharap, ya boleh terserah kamu marah, kamu caci maki atau kamu apain dia, ya it's your choice ya, it's your choice aja. Oke, udah kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang akan menghubungi kamu. Hampir aku bilang ingin menghubungi. Ada Gemini, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Leo, Aries, Capricorn. Ada huruf Q, J, O, S, L, D, K, T, R, Y, H, I, C, E, V, W, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive, be your man and soul. Bye.